bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Supaya kita itu memohon pertolongan kepada Allah bis sabri was shalah, sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat sulit, ataupun khusyuk di dalam salat itu sangat sulit. Makanya kemudian ditafsiri oleh ayat setelahnya. Bagaimana tipsnya Al-Quran supaya kita bisa menjadi khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang bisa khusyuk itu adalah orang yang bisa membayangkan mulaqu rabbihim, dia akan bertemu dengan Tuhannya, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah. Logikanya seperti ini, kalau misalnya kita besok mau dihukum mati, mau dieksekusi mati, maka hari ini kita itu berpikir sebagai sholat yang terakhir. Bayangkan orang yang hanya diberi kesempatan hanya terakhir. Ya kayak kita sahur itu ya. Besok pagi sudah nggak bisa makan, akhirnya kita sahur itu seakan lahap, seakan menikmati, seakan dikenyangin itu ya. Karena apa? Besok kita sudah tidak bisa makan. Nah, tipsnya dalam Al-Quran itu seperti itu. Supaya menganggap bahwa sholat ini menjadi sholat yang terakhir saya. Maka ketika sholat ini yang terakhir, kita bayangkan sebagai sholat yang terakhir, maka kita akan menganggap bahwa sholat ini sebagai sholat yang paling sempurna, sebagai sholat yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebagai pemberian terakhir. Itu tips dalam Al-Quran itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tetapi dalam praktiknya, kita itu tidak bisa seperti itu. Kita itu tidak bisa seperti itu. Meskipun perintahnya adalah ketika kita beribadah itu supaya berpikir bahwa kita itu meninggal besok. Padahal dalam praktiknya, kita itu sering membayangkan hari esok, tetapi mohon maaf, saya sendiri itu bukan kematian. Yang kita angan-angan, yang kita bayangkan hari esok, itu adalah pencapaian-pencapaian kita. Pencapaian-pencapaian kita, khususnya pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan duniawi. Sehingga, saya sendiri dan kita semua, ketika sholat itu ya seringkali membayangkan soal dunia, soal pencapaian hari esok, soal cita-cita kita, soal bayangan-bayangan kita tentang pencapaian-pencapaian dunia. Apakah tidak boleh berpikir tentang dunia? Boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana kita memiliki tempat yang proporsional, bagaimana ketika kita bercita-cita tentang pencapaian dunia, ya kita sisihkan dulu. Dan kita ketika sholat itu bagaimana ketika kita membayangkan pencapaian-pencapaian kita nanti kelak di akhirat. Ini yang belum bisa kita lakukan bersama dan belum bisa kita rasakan ketika sholat. Padahal tips dalam Al-Quran itu seperti itu. Silahkan menganggap, silahkan berprasangka bahwa sholat kita hari ini adalah sebagai sholat yang terakhir. Nah, ketika kita menganggap sholat kita itu sebagai sholat yang terakhir, maka kita akan membaguskan sholat kita. Kita akan mengangan-ngangan sholat kita. Ketika doa iftitah misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku namung kagem panjenengan ya Allah. Ketika membaca Fatihah, kita mengangan-angan artinya Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, namung datang panjenengan
saya memohon dan menyembah. Itu seperti itu kalau kita membayangkan sebagai ibadah yang terakhir. Sebagai ibadah yang terakhir. Tetapi kalau kita hanya ketika sholat membayangkan pencapaian-pencapaian dunia, harapan-harapan dunia, atau bahkan mengangan-angan masalah-masalah kita yang ada di dunia ini, maka sholat kita itu hanya ya hampa saja. Hampa saja itu artinya kita hanya membaca bacaan sholat, tapi tanpa mengangan-angan artinya. Saya kira itu tips dalam Al-Quran yang diajarkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Iya, sangat jelas sekali bukan? Berarti sholat itu sangat sulit sekali untuk mencapai khusyuk itu ternyata sangat sulit sekali. Apalagi dengan duniawi kita, apalagi ibu-ibu mungkin sholat masih disambi-sambi masa anak-anaknya yang masih kecil. Namun itu tidak memungkiri bahwa itu adalah sebuah kewajiban kita. Nah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, kita break dulu, kita dengarkan sebentar sholawat dari grup sholawat Qutrotun Nada. Shollu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi dagtanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi dagtanama. Arda maulahu bima tasama tubalin nausi bitaqwaha. Ramadhanu tajalla tubalil
Iya, terima kasih dari grup Sholawat Kutrun Nada. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, bahwasanya acara ini juga suksesnya acara ini juga disponsori oleh Bio HSA. Jadi monggo silahkan yang berminat bisa mengkonsumsi Bio HSA. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Izul Mutakin bagaimana tips sholat khusyuk. Jadi untuk mencapai khusyuk kita harus menenangkan hati, menenangkan diri, dan menenangkan pikiran yang mungkin bahwa kita berpikir sholat itu adalah kewajiban kita, maka kita harus sholat. Tidak hanya itu saja, tetapi untuk mencapai khusyuk pun juga sangat sulit sekali. Iya, pemirsa Madu TV yang berbahagia, di sesi ini saya akan membuka pertanyaan, 1 atau sampai 2 pertanyaan, monggo silahkan. Dari adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Safrul Gilmi dari Pacitan, santri Ponpes Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, bagaimana langkah teknis mengerim pikiran yang sedang ramai agar bisa langsung tenang dan fokus saat takbiratul ikram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pertanyaannya Ustadz, bahwasanya bagaimana kita biar khusyuk, tenang, mengupgrade pikiran saat takbiratul ihram dalam sholat. Seperti itu. Langsung dijawab mawon. Oke. Baik, terima kasih. Adik-adik santri dan Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, sebelum saya jawab kesimpulannya, kalau kita angan-angan ya, kalau kita klasifikasikan dalam beberapa rujukan itu ada klasifikasi orang sholat. Yang pertama, ini golongan yang ketiga, itu adalah orang itu yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi seseorang itu hanya menggugurkan kewajiban. Jadi waktunya subuh ya sholat, waktunya zuhur ya sholat. Tetapi sholatnya ini hanya sekedar ya udah saya sholat, atau mohon maaf terkadang tergesa-gesa dalam sholatnya. Yang terpenting dalam pikirannya adalah saya sudah sholat. Saya sudah sholat. Nah, ketika kita hanya berpikir bahwa sholat ini hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, maka kita belum bisa memaknai sholat. Maka kita belum bisa tenang dalam sholat. Kita belum bisa tumakninah dan khusyuk di dalam sholat. Tujuannya adalah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di tingkatan yang setelahnya, di tingkatan yang kedua, itu sholat itu sebagai hiburan. Hiburan itu artinya adalah kita hidup di dunia ini semuanya pasti mendapatkan masalah atau mengalami masalah. Masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga, masalah dengan sesama, masalah dengan teman dan lain sebagainya. Nah, sholat itu dianggapnya sebagai hiburan untuk merefresh otak kita. Jadi ketika sholat itu kepenatan kita dalam berpikir tentang dunia itu